Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Sahabat sekalian pecinta bahasa Arab rahimakumullah. Alhamdulillah masih dalam program Binmil, belajar ilmu nahwu metode syamil. Alhamdulillah telah kita tuntaskan pembahasan tentang sebab-sebab marfu'nya isim. Ya, terakhir pembahasan tentang at-tawabi'. Dan itu sudah selesai. Nah, saatnya kita memasuki sebab-sebab mansubnya isim. Ingat, isim memiliki 3 i'rab, yakni rafa atau marfu, kemudian nasab atau mansub, dan yang ketiga jar atau majrur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebab mansubnya isim yang pertama, yakni objek atau maf'ul bih. Nah, baik. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut tentang objek atau maf'ul bih, di sini kami sajikan ya, apa saja sebenarnya yang menjadikan isim itu i'rabnya mansub. Nah, nanti akan kita bahas yang pertama adalah objek atau al-maf'ul bih. Cara identifikasi paling gampang itu adalah dengan menanyakan siapa atau apa yang dikenai pekerjaan. Contohnya, khalaqallahul insana. Siapa yang Allah cipta? Jawabannya al-insan. Berarti al-insan itu adalah objek atau maf'ul bih. Yang kedua adalah nanti keterangan waktu dan tempat. Istilahnya maf'ul fih. Cara identifikasinya adalah menanyakan kapan dan di mana terjadinya pekerjaan. Sebagai contoh misalkan Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Jadi kapan Nabi Musa menyeru kaumnya? Lailan, ya, di malam hari. Berarti lailan ini adalah keterangan waktu. Kemudian yang kedua adalah keterangan sebab atau istilahnya maf'ul li ajlih. Cara gampangnya adalah menanyakan mengapa melakukan pekerjaan. Contoh, man soma ramadhana imanan. Mengapa puasa di bulan Ramadan? Jawabannya karena iman. Berarti imanan ini adalah maf'ul li ajlih atau keterangan sebab. Yang ketiga, keterangan penguat atau al-maf'ul mutlak, yakni cirinya dia kata benda nakirah sesudah kata kerja dan dia masdar. Ingat masdar dalam pembahasan bismil. Contoh, kallamallahu Musa takliman. Nah, takliman ini dibentukkan dari kallama, masdar dari kallama. Kemudian yang kelima adalah hal atau keadaan, yakni menjelaskan tentang keadaan pelaku atau yang dikenai pekerjaan. Jadi bisa menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih. Contoh, alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Nah, qiyaman di sini dalam keadaan berdiri, tentu maksudnya adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Selanjutnya keterangan penjelas atau tamyiz, nanti akan kita bahas. Yang ketujuh, pengecualian mustasna, kemudian nanti ada khobar kana, kemudian isim inna, kemudian munada, dan yang terakhir pengikut atau at-tawabi'. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini hanya sekilas pengantar di awal. Nah, kita masuk ke penyebab mansubnya isim yang pertama, yakni objek atau maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim yang menjadi objek atau yang dikenai pekerjaan. Cara untuk menemukan maf'ul bih adalah kata yang menjadi jawaban dari pertanyaan apa atau siapa yang dikenai pekerjaan. Nah, objek ini sebagai catatan hanya ada pada fiil yang memang memerlukan objek, yakni fiil muta'addi atau bahasa lainnya transitif. Sedangkan fiil yang tidak memerlukan objek atau lazim, dia tidak perlu dicari-cari objeknya, kecuali nanti ada istilahnya
Objeknya berupa diawali huruf jar sebagaimana sudah kita bahas dalam pembahasan bismil. Baik, sebagai contoh ada firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi arsala rasulahu. Dialah Allah yang telah mengutus. Alladzi ini isim mausul ya. Arsala, yang dia telah mengutus. Ini ikut wazan af'ala. Pertanyaannya, siapa yang diutus oleh Allah? Jawabannya adalah rasulahu. Oh, kalau begitu rasulahu ini adalah objek, karena yang merupakan jawaban atas pertanyaan siapa yang Allah utus. Atau contoh lain, syaribat Maryamul labana. Maryam telah minum. Apa yang diminum Maryam? Al-laban, susu. Berarti al-laban ini adalah objek atau maf'ul bih. Ada beberapa jenis objek, ada dua ya. Yang pertama objek yang berubah atau mu'rab, ada objek berupa isim mabni. Karenanya di program ini dibahas apa saja isim-isim yang mu'rab, apa saja isim-isim yang mabni. Nah, baik mabni maupun yang mu'rab ini bisa menjadi objek. Sebagaimana mereka juga bisa menjadi mubtada misalkan pada pembahasan sebelumnya. Baik, yang pertama kita bahas adalah objek berupa objek mu'rab atau yang bisa berubah. Contohnya, yaqra'u Muhammadur risalatah. Sedang membaca, ya siapa yang sedang baca? Muhammad, berarti Muhammad ini fa'il. Apa yang dibaca Muhammad? Ar-risalah, surat. Berarti ar-risalah ini mansub, ya berarti ar-risalah ini maf'ul bih, yang i'rabnya mansub. Nah, dalam hal ini tandanya fathah. Sebenarnya untuk mengetahui tanda fathah itu kita harus merujuk kepada jurus tabel tanda i'rab. Jadi bisa dirujuk di bukunya ya, di tabel ajaib. Jadi jika jenis katanya itu mufrad, contohnya ini ar-risalah ini mufrad, i'rabnya mansub, maka tandanya adalah fathah. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi kalau misalkan saya tidak mengulas itu sudah otomatis ke situ maksudnya. Ishtara Muhammadun kitabaini. Muhammad telah membeli. Apa yang dibeli? Kitabaini, 2 buku. Berarti kitabaini ini maf'ul bih atau objek. Nah, kalau maf'ul bih ini kedudukannya ya, maf'ul bih berarti jurus 3. Ya, jurus 3. Kalau maf'ul bih jurus 3. Kemudian jurus 4-nya jurus i'rab. Jadi kalau maf'ul bih berarti jenis i'rabnya mansub. Nah, jurus 5-nya tanda i'rab. Tanda i'rab itu tergantung dari jurus 2, yaitu jenis kata, dan jurus 4 jenis i'rab. Ya, jurus 2-nya tanda jenis katanya dia adalah musannah atau ganda. Kemudian i'rabnya mansub. Nah, kemudian lihat tabel. Kalau dia musannah, i'rabnya mansub, maka tandanya adalah ya. Nah, ya yang ini. Karenanya kita baini. Contoh lain, qatalal muslimunal kafirina. Ini jumlah fi'liyah, ini fi'ilnya ikut wazan fa'ala. Al-muslimunanya ini fa'il. Telah memerangi, kaum muslimin telah memerangi. Siapa yang diperangi? Al-kafirin. Nah, al-kafirin ini berarti kalau begitu dia adalah maf'ul bih. Maf'ul bih atau objek itu jurus 3. Kalau dia maf'ul bih berarti i'rabnya apa? Mansub. Mansub jurus 4. Nah, untuk mengetahui jurus 5 tanda i'rabnya dihubungkan itu jurus 2. Jenis katanya apa? Jenis i'rabnya apa? Jenis katanya dia ini termasuk jamak mudzakkar salim. Kemudian jurus 4-nya dia i'rabnya mansub. Nah, jamak mudzakkar salim mansub tandanya adalah huruf ya. Jadilah dibaca al-kafirina. Nah, yang kedua ada objek berupa isim mabni. Ya, contohnya di sini ra'aituka. Jadi ra'ai itu predikat atau fiilnya, tu ini adalah fa'ilnya atau subjeknya, ka di sini objeknya. Nah, objeknya di sini berupa isim dhamir. Nah, isim dhamir termasuk isim yang mabni, maka diistilahkan di sini objek tetap. Contoh lain, nasahal ustadzu hadza talibah.
telah menasihati. Siapa yang menasihati? Al-ustad. Siapa yang dinasihati? Hadza. Nah, dalam hal ini maf'ul bihnya adalah hadza. Nah, hadza ini mabni karena dia termasuk isim yang mabni, yaitu isim isyarah untuk yang dekat. Nah, at-thaliba di sini badal. Kita sudah bahas badal. Jadi kalau ada isim ma'rifah dengan alif lam sesudah isim isyarah, maka dia menjadi badal. Jadi at-thaliba ini badal. Badal dari hadza. Karena hadzanya ini mansub, maka at-thalibanya ikut mansub. Tanda mansubnya fathah. Baik. Nah, kemudian letak objek. Ini ada sejumlah rumus untuk mengetahui letak-letak objek. Yang pertama adalah PSO. P itu predikat dalam i'rab fasa, S itu subjek Muhammadun, kemudian O itu objek al-qurrata. Jadi Muhammad menendang bola. Nah, di sini al-qurrata maf'ul bih mansub dengan tanda fathah. Ini warnanya disesuaikan ya. Jadi tinggal antum lihat sini. Kemudian yang kedua rumusnya POS. Adanya plus 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 ini untuk menunjukkan dia itu terpisah. Akala ruzzal waladu. Jadi telah makan. Siapa yang makan? Al-walad. Jadi al-walad subjeknya di belakang malah. Apa yang dimakan? Ar-ruzza. Nasi. Jadi anak itu telah memakan nasi. Jadi ada struktur kalimat yang seperti itu. Karena logika kita tidak bisa menerima kalau misalnya kita katakan akala ruzzu al-walada. Nah, gitu kan. Nasi itu telah memakan anak. Kalau ukilar ruzu al-walad bisa enggak? Ya, enggak bisa, itu gaya bahasa Indonesia ya. Kalau misalkan mau dipasifkan cukup ukilar ruzu, telah dimakan nasi, itu saja. Karena tidak diketahuinya siapa yang memakan. Nah, ini sudah kita bahas dalam pembahasan isim fi'il majhul. Kemudian ada juga PS tambah O. P untuk predikat, ini sa'al, S subjek tu. Nah, di sini tu. Jadi subjek ya. Dhamir dia. Saya telah bertanya. Kepada siapa bertanya? Al-ustadza. Berarti ustadza ini objek. Mansub dengan tanda fathah. Nah, di sini tidak ada tanda plus karena nempel. Nah, kalau ada plus itu artinya terpisah. Baik, kemudian masih pembahasan tentang letak objek, rumus PSO. Nah, ini ketiga-tiganya nyambung. Predikat, subjek, objek. Amartuka. Saya telah merintahkan engkau. Amar itu predikat, tu-nya itu subjek, K-nya itu objek. Kemudian PO plus S. Artinya predikat nyambung dengan objek, pisah dengan S. Sa'alani ustadzun. Nah, seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, yu'jibuni al-ustadzu ilmuhu. Ya, kalau masih ingat contoh itu ya. Sa'ala ini fiilnya atau predikatnya, ya-nya ini objeknya, nun-nya ini nun wiqayah, nun untuk melindungi. Siapa yang dilindungi? Lam, supaya lamnya tetap fathah. Karena fiil itu kan mabni dengan tanda fathah. Ustadzun ini subjeknya. Jadi ustadz menanyai saya, gitu terjemahnya. Kemudian O tambah PS, ops. Ya, ini objeknya duluan. Baru predikat dan subjek. Contohnya apa? Iyyaka na'budu. Jadi iyyaka na'budu dalam surah Al-Fatihah. Hanya kepadamu kami menyembah. Jadi kalau ada iyyaka, iyyakum, iya. Nah, itu menunjukkan dia objek. Jadi kalau ada dhamir ya, dhamir di awalnya ada iya, itu menunjukkan itu adalah objek. Nah, di sini objeknya dikedepankan untuk menegaskan bahwa hanya kepada Allah saja kita menyembah dan hanya kepada Allah saja kita meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, selesai pembahasan tentang objek. Ini latihan sebagai contoh di sini khalaqallahul insana. Ini jumlahnya jumlah fi'liyah, khalaqa ikut wazan fa'ala, artinya telah mencipta. Siapa yang mencipta? Allah. Berarti lafaz Allah di sini adalah fa'il, marfu' dengan tanda dhammah. Siapa yang Allah cipta? Al-insan. Berarti al-insan mansub. Nah, jurus tiganya mansub, jurus tiganya dia maf'ul bih, jurus empatnya mansub,
ya jurus 5-nya fathah ya. Nah, demikian sisanya sebagai latihan. Jika ada kesulitan silahkan ditanyakan. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.